Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Semangat terus belajarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar materi tentang operasi hitung. Namun sebelum kalian mengerjakan tugasnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep operasi hitung. Sebelum pada penjelasan cara operasi hitung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian, prinsip dalam operasi hitung. Nah adik-adik, apakah kalian sudah siap belajar? Biasakan berdoa sebelum kalian belajar, paling minimal kalian ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Agar segala kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua materi yang adik-adik pelajari hari ini dapat dengan mudah adik-adik hafalkan. Kalau begitu mari kita mulai pembelajarannya. Operasi hitung. Operasi hitung adalah pekerjaan atau tindakan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Dalam operasi hitung terdapat 5 macam jenis operasi. 1. Penjumlahan. 2. Pengurangan. 3. Perkalian. 4. Pembagian. 5. Pemangkatan. Pada materi operasi hitung ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat adik-adik hendak mengerjakan soal. Soal operasi hitung yang adik-adik hendak kerjakan. Yang pertama, jika ada tanda kurung, kerjakan lebih dahulu. Perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian, kedudukannya setingkat maka kerjakan dari kiri. Penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan, kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. Jika hal ini adik-adik tidak perhatikan, maka kemungkinan jawaban yang akan adik-adik kerjakan akan salah, dan jawaban yang adik-adik peroleh dari hasil hitungnya pun tidak akan sesuai. Contoh, jika adik-adik menemukan soal 2 ditambah 2 dikali 2, maka yang adik-adik harus dahulukan adalah perkaliannya 2 dikali 2. Lalu hasil perkalian bisa adik-adik jumlahkan dengan ditambah 2. Maka akan didapatkan nilai sebesar 6. Namun jika adik-adik mengerjakan secara langsung dengan mengkalikan dan menjumlahkannya, maka hasil yang diperoleh akan menjadi 8. Nah, bagaimana adik-adik bisa dipahami? Jika sudah paham, maka akan saya lanjutkan pada cara operasinya yang lebih rinci lagi. Yang pertama adalah sifat komutatif, atau disebut juga dengan pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya, jika A ditambah B, itu sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian, misalnya, jika A dikali B, itu sama dengan B dikali A. Contoh ya, 3 ditambah 7, jika kita tukar menjadi 7 ditambah 3, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Oke, jadi meskipun ditukar, mereka menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu, misal 4 dikali 5, jika kita tukar menjadi 5 dikali 4, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 20. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Misal jika A ditambah B, kemudian ditambah lagi dengan C, itu sama saja dengan A ditambah dengan B tambah C. Kita langsung ke contoh. Misal 2 ditambah 3, 5, kemudian ditambahkan lagi dengan 5, itu hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Nah, maksudnya seperti ini. Operasi sebelumnya, 2 ditambah 3 dulu, lalu ditambah dengan 5. Ini hasilnya akan sama dengan
3 ditambah 5 dulu, nanti hasilnya baru ditambahkan dengan 2, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Untuk perkalian, misal A dikali B, kemudian dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C. Contohnya, 3 dikali 4, kemudian dikali lagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 3 dikali 4 kali 2. Jadi yang sebelah kiri, 3 kali 4-nya dikalikan dulu, kalau yang sebelah kanan, 4 kali 2-nya yang dikalikan dulu. Nah, ini hasilnya nanti akan sama saja, yaitu menghasilkan 24. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif disebut juga dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misal, jika A dikali B ditambah C, ini hasilnya akan sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan, itu hampir sama. Jika A dikali B dikurang C, hasilnya akan sama saja dengan A dikali B, kemudian dikurang dengan A dikali C. Contoh, 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Oke, kalau ini kan dijumlahkan dulu, 3 kali tambah 4, 7, baru dikali dengan 2, 2 kali 7, hasilnya 14. Sedangkan pada operasi yang sebelahnya, 2 kali 3 dulu, 6, lalu ditambahkan dengan 2 kali 4, 8. Jadi 6 tambah 8, 14. Hasilnya sama saja ya. Contoh untuk perkalian terhadap pengurangan, misal 3 dikali 4 dikurang 2, itu sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Yaitu sama-sama menghasilkan 3 dikali 4 dikurang 2, 2. Jadi 3 dikali 2, 6. Itu sama saja dengan 3 dikali 4, 12. Dikurang 3 dikali 2, 6. 12 dikurang 6, itu sama dengan 6. Jadi, perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya adalah, misal untuk penjumlahan ya, jika angka A ditambahkan dengan 0, maka itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Maksudnya seperti ini, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0, itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya misal 3 ditambah dengan 0 itu sama dengan 0 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan angka sebelumnya, yaitu 3. Untuk perkalian juga seperti itu, berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Untuk contoh, kita misalkan 3 dikali 1 itu akan sama dengan 1 kali 3 dan akan sama dengan 3.